يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأفضل النبيين المبعوث رحمة للعالمين، حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين في تراب مقدمه الفداء، صاحب العصر والزمان. جعلنا الله وإياكم من أنصاره وأعوانه وجنوده وخدمته والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أبائي وأساتذتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. Ikhwani wa akhwati, pecinta keluarga Rasulullah, pecinta Islam sejati, kami ucapkan at-tahni'ah dan takziah untuk antum semuanya. Ucapan selamat dan bela sungkawa di malam hari ini. Selamat atas memperingati zikra wiladah cucu Rasulullah yang pertama, buah hati dan cahaya mata Fatimah dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, ala wa huwa al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi wa ala abaihi wa ummihi wa jaddihi wa ikhwanihi wa auladihi salamullahi alaihim jami'an. Wa ta'ziyah atas syahadahnya seorang pejuang agung yang sebenarnya, seorang Sayyid Ibn Zahra yang sebenarnya, yang telah membuktikan dengan semua sikap keberanian beliau, ala wa huwa samahat Sayyid al-Imam al-Rahil علي الحسيني الخامنئي قدس الله نفسه الزكية
Malam hari ini kita duduk bersama untuk sekedar mengenang kembali Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Kita akan membahas sedikit tentang beliau, kemudian kita akan masuk mengenang dzikra syahadahnya As-Sayyid Al-Qaid. Oleh karena itu hari ini adalah hari kebahagiaan, tapi kita tahu semua bahwa Madrasati Ahlul Bait antara kebahagiaan dan tangisan itu tipis. Bukankah kita ketika mengenang hari kelahiran Al-Imam Al-Husaini alaihi salam itu disambut dengan derayan air mata? Jibril mengatakan tahniah dan takziah kepada Rasulullah, mengatakan selamat atas kelahiran Al-Husain dan a'adamallahu ujuraka alal Husain, bahwa Husain ini akan menjadi sosok yang syahid dari umat Rasulullah, yang dibunuh oleh seorang umat yang mengeklaim dirinya sebagai umat Nabi Muhammad, akan tetapi Nabi Muhammad dan ajarannya jauh dari apa yang dilakukan oleh umat tersebut. Kelahiran Al-Imam Al-Hasan Az-Zaki Al-Mujtaba atau yang dikenal dengan Al-Hasan As-Sibt, cucu pertama Rasulullah yang dinanti-nanti. Kebahagiaan yang luar biasa dirasakan oleh Rasulullah alaihi afdhalus salati wassalam atas kelahiran cucu pertamanya. Dan dengan kelahiran tersebut terjadilah sunnah yang dilakukan oleh semua muslimin hingga generasi yang akan datang melakukan sunnah yang pernah dilakukan oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika hari kelahiran Al-Imam Al-Hasan. Yaitu apa yang dilakukan? Beliau melakukan pertama mengadanin samping kanannya, kemudian iqamat samping kirinya, kemudian hari ketujuhnya beliau melakukan akikah, kemudian memotong habis rambutnya, ditimbang dan dikeluarkan seharga emas, dan itu dilakukan bagi orang yang mampu sampai hingga saat ini sebagai sunnatil Mustafa. Dan itu adalah saat kelahiran Sayyiduna Al-Hasan alaihi afdhalus salati wassalam. Al-Imam Al-Hasan Al-Madlum, Imam Hasan yang begitu madlum. Beliau adalah yang sering kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa Al-Imam Al-Hasan dan saudaranya Al-Husain merupakan sayyidai syababi ahlil jannah. Semua kita tahu, semua kita hafal ungkapan sabda populer daripada Sayyidul Awwalin wal Akhirin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi apa itu maknanya sayyidai syababi ahlil jannah? Bahwa Al-Hasan dan Al-Husain adalah tuan, adalah penghulu pemuda surga. Kalau kita tanya maknanya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sosok yang diberikan oleh Rabbul Alamin jawami'il kalim, yaitu kesempurnaan ucapan. Ucapannya pendek tapi maknanya begitu dalam, begitu luasnya, disingkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya beliau Al-Imam Al-Hasan dan adindahnya Al-Husain adalah sayyidai syababi ahlil jannah, dua penghulu pemuda surga. Artinya apa? Bahwasanya surga dengan semua kemuliaannya, maka sayyidul jannah, pemimpinnya surga, yang termulia dari surga, yang akan menjadi tuannya surga adalah yang kita peringati hari kelahirannya, yaitu Al-Imam Al-Hasan Az-Zaki Al-Mujtaba alaihi afdhalus salati wassalam. Maka beliau adalah sosok pemimpin untuk segenap pemuda yang ada di surga. Bukankah kita membaca dalam hadis, tidak ada orang masuk surga dan diizinkan oleh Allah diberikan anugerah surga kecuali kembali dalam ayami syababihi, kembali masa mudahnya. Maka semua yang masuk surga tidak ada yang tua renta. Semua yang masuk surga, kalaupun dia umurnya berapa ratus tahun, bahkan ribuan tahun, akan kembali dan mendapatkan naimil jannah, kenikmatan keindahan surga, dan dia dalam keadaan syabab, dan dia dalam keadaan masa keemasan kemampuannya. Maka tuannya, maka penghulunya, maka yang paling mulia dari semua pemuda yang ada di surga, yaitu Al-Hasan wal Husain alaihima afdhalus salati wassalam. Maka ketahuilah bahwa Al-Hasan dan Husain merupakan sayyidah syababi ahlil jannah. Di riwayat yang lainnya mungkin kurang populer, ketika surga bertanya kepada Rabbul Alamin, ya Rabb, tidakkah engkau menjanjikan kepadaku untuk engkau hias aku dengan hiasan yang amat indah, sampai surga dikatakan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Surga itu tidak pernah mata memandang keindahannya, tidak pernah mendengar keindahan surga seperti surga yang sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah. Wala khatara ala qalbil bashar. Maka surga bertanya, hiasan apa yang kau berikan kepada kami surga ya Rabb? Jawaban Rabbul Alamin, apa jawabannya? Dari Butnanil Ars mengatakan, alam uzayyinka bil hasanain al hasani wal husain. Tidakkah aku telah hias kamu dua penghulu surga cucu Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih, yaitu Al-Hasan wal Husain adalah sayyidah syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Husain adalah zinati jamalil jannah, adalah hiasan keindahan surga. Itu adalah Al-Hasan wal Husain. Wa abuhuma khairun minhuma, dan ayah mereka adalah lebih baik daripada mereka. Man kuntu maula fa aliyun maula, maka Ali adalah tuannya surga. Rasulullah adalah sayyidul khalqi ajma'in, sayyidul awwalin wal akhirin, al Mustafa al Amin, al Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalamuhu alaih. Maka tuannya yang paling mulia Rasulullah sebagai sumber eliksir seluruh kemuliaan ada padanya. Bahkan beliau adalah yang telah sampai derajat qaba qausaini au adna dunuwan waqtiraban minal aliyil a'la. Maka penghulunya surga yang termulia secara mutlak adalah Muhammad, kemudian setelahnya adalah Ali, kemudian sayyidatu nisa'il alamin. Kalau Al-Hasan wal Husain adalah sayyidah syababi ahlil jannah, ummuhuma Fatimah Az-Zahra adalah sayyidatu nisa'il alamin, tuannya wanita surga, tuannya seluruh kemuliaan yang ada di surga dari golongan wanita adalah Fatimah al-Batul binta Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala wa ali Muhammad wa ashir. Inilah kebahagiaan kita akan kelahiran Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba seperti yang antum ketahui bahwa beliau melakukan sulh, melakukan perdamaian. Ada poin-poin yang kemudian disetarakan, yang disetujui dari kedua belah pihak. Bisa dibayangkan bahwa pada saat itu ketika Imam Al-Hasan dengan lapang dadahnya memberikan kepada seorang sporatis, orang yang melakukan pergerakan dan kemudian memberontak pemerintahan terpilih. Bisa dibayangkan setelah syahidnya Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tahun 40 Hijriah, kemudian sepakat umat muslimin ahlul hilli wal aqd dan semuanya itu memberikan baiat kepada putra Amirul Mukminin Al-Hasan ibn Ali sebagai khalifah, sebagai khalaf min ba'di abi, yang menggantikan kedudukan estafet kepemimpinan ayahnya adalah Al-Hasan Al-Mujtaba. Maka secara syar'iyah, maka beliau adalah seorang khalifah yang didaulat, yang dibaiat oleh semua umat muslimin atau kebanyakan umat muslimin. Akan tetapi ada di Syam sana troublemaker yang menghancurkan, yang tidak setuju, yang kemudian menjadi pergolakan yang disebut dengan pergerakan sporatis, yang melakukan protes, tidak mau memberikan baiatnya, kemudian meminta kepada Imam Al-Hasan, atau bahkan Al-Imam Al-Hasan ketika terus untuk memberikan baiatnya, mereka tidak mau memberikan baiatnya, dan beliau menawarkan suluh, menawarkan perjanjian kedamaian, genjatan senjata untuk menjaga dima'il muslimin. Dan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba memberikan poin-poinnya. Poinnya adalah yang pertama, jangan caci maki Amirul Mukminin di atas mimbar-mimbar kalian. Poin yang kedua adalah jangan kalian melakukan kezaliman kepada umat Rasulullah, terlebih kepada syiatu Amirul Mukminin fil alam. Kemudian yang ketiga adalah kalau terjadi apapun pada dirimu, kembalikanlah kepada diriku. Kalau telah terjadi sesuatu pada diriku, kembalikan kepada Al-Husain. Kalau tidak ada Al-Husain, kembalikan kepada Al-Bait Al-Mustafa Tuhuri, dari keluarga Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan lain sebagainya. Titik poin kesamaan persyaratan perdamaian Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba diiyakan oleh Muawiyah. Disinilah ada titik perbedaan antara para muhaqqiqin. Akankah Muawiyah sejak awal, sedari awal ketika kemudian diberikan perdamaian tersebut dan dia hanas,
kemudian dia mengingkari, kemudian dia menginjak-injak syarat Imam Al-Hasan, seperti yang dikatakan oleh Al-Allama, seorang guru besar yang masih hidup, yakni Sami Badri, dalam keyakinan dan tahqiqnya beliau bahwa Muawiyah iltazama, Muawiyah selalu berpegang teguh dan mengiyakan semua persyaratan daripada yang diberikan oleh Al-Imam Al-Hasan, dan menjadikan perdamaian, tidak ada pertumpahan darah, bahkan terjadi negosiasi, menjadi konsolidasi, telah menjadi melalui jalur diplomasi yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Hasan. Muslimin semuanya menjadi utuh kembali di bawah naungan perdamaian Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi afdhalus salati wassalam. Sampai 10 tahun berikutnya, ketika Al-Imam Al-Hasan diracuni oleh istrinya sendiri, Ja'dah bint Al-Ash'as, kemudian saat itulah mulai pembangkangan, mulai penyelewengan, mulai tidak lagi menggubris syarat-syarat Al-Imam Al-Hasan dengan apa yang begitu populer yang dikatakan oleh Muawiyah, semua syurutul Hasan yang diberikan oleh Imam Al-Hasan fahuwa tahta qadami, itu berada di bawah daripada telapak kakinya Muawiyah. Artinya dia tidak mengindahkan dan menabrak semua aturan-aturan, semua perjanjian yang disepakati kedua belah pihak untuk tidak lagi mencaci maki. Ternyata dia mencaci maki Amirul Mukminin 80 tahun di atas mimbar-mimbar muslimin. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, ayahnya Umar bin Sa'ad, ketika diperintahkan ma mana'aka an tanala Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan dirimu tidak mau mencaci maki Abu Turab, dia mengatakan hadis Rasulullah 3 hal. Aku pernah mendengarkan hadis Rasulullah kepada Abu Turab, kepada Abul Hasan Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam. Andai kata aku memiliki satu kemuliaan tersebut, aku lebih bahagia daripada memiliki dunia dan seisinya. Ahabbu ilayya min humurin ni'am. Apakah itu? Yaitu hadisul manzilah, anta minni bimanzilati Haruna min Musa. Kemudian hadisul Ghadir, man kuntu maula fa'aliyun maula, dan hadisul rayah, la'u'tiyanna rayata gadan, aku akan berikan rayah ini kepada seorang pemuda yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh karrar ghair farrar yaftahullahu ala yadih. Aku berikan panji ini kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maju terdepan, tidak pernah mundur. Allah akan bukakan melalui tangannya, yaitu Asadullahil Ghalib Ali ibn Abi Talib. Salawat. Akankah hadis-hadis ini yang pernah aku dengarkan dari Rasulullah, kemudian engkau wahai Muawiyah memerintahkan aku untuk mencaci makinya? La wallah, tidak mau. Dan akhirnya Muawiyah mencaci maki, dan akhirnya Muawiyah di dalam syaratnya tidak boleh menentukan putra mahkota kecuali mengembalikan kepada Al-Hasan. Kalau telah tiada Al-Hasan, in yakuna hadisun hadasa hadisun, terjadi pada diriku kematian dan ajal menghampiriku, berikan kepada akhi Al-Husain. Akankah dia iltizam memegang teguh syarat yang diberikan Imam Al-Hasan? Dikhianati, kemudian melantik putranya Al-Khammar, putranya si pemabuk Yazid, Yal'abul Qiradah, Yazid ibn Muawiyah, dan kemudian semuanya dilanggar. Dan inilah Imam Al-Hasan menjadikan, merealisasikan keamanan 10 tahun. Akan tetapi umat yang juga mengeklaim dirinya sebagai umat Muhammad, sebagai pecinta keluarga Muhammad, sebagai opa risalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Harusnya semua umat ini selalu iltizam dan berpegang teguh dengan mencintai keluarga Mustafa ini. Akan tetapi mereka mengatakan kepada Al-Imam Al-Hasan, wal iyadu billah, ucapannya yang sangat memalukan kalau disampaikan di dalam majalis Imam Al-Hasan. Apa yang diungkapkan? Mohon maaf kepada Al-Imam Al-Hasan. Mereka mengatakan, ya mudillal mu'minin, salam untukmu yang telah menghinakan orang-orang mukminin, ya syainal mu'minin, yang telah menjatuhkan kehormatan orang-orang mukmin karena dianggap melakukan perdamaian dengan Muawiyah. Wal iyadu billah. Padahal beliau adalah Zainul Mu'minin, beliau adalah Zainul Jannah, beliau adalah Mu'izzal Mu'minin, yang memberikan izzah wal karamah untuk mukminin dan Islamnya Muhammadinil Asil. Dan itu sejarah kembali terulang. Kalau kita membaca dewasa saat ini, benar kita berbahagia hari ini, dan juga kita bersedih
Mulailah umat di sana di seberang madrasati Ahlul Bait mencemooh bahagia, bahkan mengucapkan takbiratul Id, mengucapkan takbir bahagia terbunuhnya seorang kakek tua yang seluruh jenggotnya telah memutih beruban, tapi tetap tak gentar maju. Kabarkan kepada generasi saat ini dan yang masih muda-muda, dan juga kepada generasi yang akan datang, kita menyaksikan di dunia ini ada seorang kakek yang berjuang mati-matian mengangkat orang-orang mustad'afin, melawan orang-orang mustakbirin, melawan orang-orang yang ditindas, dan memberikan orang-orang yang ditindas dan melawan kepada orang-orang congkak yang mustakbirin, yaitu Samahatil Qaid Rahbar Ali Al-Khamenei Al-Husaini Qaddasallahu nafsahu zakiyah. Beliau juga demikian. Apa yang dituntut oleh pemerintahan segitiga jahat, saya sebutkan dengan kalimat segitiga jahat. Siapa itu segitiga jahat? Yaitu Amerika, Israel, dan Inggris. Tiga inilah sebagai troublemaker dunia, benalu yang merusak dunia, meminta untuk melakukan negosiasi melalui jalur diplomasi, mengungkapkan supaya terjadi komunikasi yang baik, dan tuntutannya adalah untuk menghentikan senjata nuklir yang mereka kira bahwa Iran memiliki senjata tersebut. Akankah Iran kemudian menolak? Disampaikan di berbagai macam konvensi pers, mereka mengatakan bahwasanya kami dengan jelas tidak memiliki senjata nuklir. Akan tetapi kalau kita memiliki kilang-kilang uranium yang kemudian sebagai poros kekuatan untuk bukan untuk senjata melainkan untuk infrastruktur negaranya, untuk sebagai sumber pencahayaan dan listrik melalui tenaga nuklir, untuk dan lain sebagainya, bukan untuk persenjataan. Iran mengatakan kami tidak memiliki atau tidak akan memproduksi senjata berkekuatan nuklir. Mereka tetap tidak mau, bahkan berikan syaratnya harus, yaitu Amerika, setan besar, harus tunduk kepada Amerika untuk tidak membuat bahkan misil dan roket yang jarak jauh. Semuanya dilarang. Kemudian terbukti ketika 3 kali berupaya melakukan konsolidasi, berupaya melakukan dengan jalur diplomasi, mereka terlebih dahulu yang melakukan serangan tersebut. Mereka yang terlebih dahulu mengambil sikap memerangi Iran. Dan Iran adalah daulah Islamiyah. Iran adalah negeri Republik Islam, dari sejak awal mendeklarasikan negaranya bahwa kami bukan sekedar republik biasa, kami bukan republik demokratis biasa, melainkan Republik Islam Iran yang didirikan oleh pencetusnya mufajjir Sauratul Islamiyah, yaitu Al-Imam Ar-Rahil As-Sayyid Al-Habib Ruhillahil Khumaini. Beliau wafat digantikan oleh pelanjutnya, yaitu yang kemudian kita peringati hari syahadahnya, yang kita peringati hari gugurnya, hari purna wirawan, hari purna bakti beliau, yaitu Sayyid Ali Al-Khamenei Al-Husaini Abu Mujtaba. Apa yang dilakukan? Mereka mengebomnya. Akankah ini sebagai kerugian? Kami pecinta Madrasah Ahlul Bait tidak pernah menutupi, dan kami akan meyakini dengan rasa fakhr wa i'tizaz, rasa bangga tanpa ada rasa kemaluan, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa risih. Kami mengatakan ini adalah kerugian besar bagi kami. Naam. Akan tetapi akankah inkisar? Akankah kemudian berakhir? Akankah kita berputus asa? Akankah poros perjuangan dan muqawamah hilang dengan hilangnya tokoh As-Sayyid Al-Khamenei, dengan keagungannya, dengan kebesarannya, dengan ketokohannya, dengan kemarjaannya, dengan ayatullahnya? Beliau melainkan naibul imam, beliau melainkan wakil lil asal, beliau hanya wakil daripada asalnya, dan asalnya adalah Ibnul Mustafa, asalnya adalah min wuldi Fatimah al-qaimi ali Muhammad ajjalallahu farajahu syarif al-mahdi al-muntadhar. Akankah kemudian kalau mereka melakukan pembunuhan kepada beliau, akankah berakhir dan selesai? Kita baca taqarir, berita-berita yang ada saat ini sebelum terjadinya
penyerangan pertama 3 hari yang lalu, mereka menyampaikan ungkapan itu kepada Samahat Sayyid. Ya Sayyid, tempat Anda ini adalah maksyuf, terbuka, semua orang tahu. Pencapaian apa yang didapatkan oleh Amerika? Dia mengeklaim dirinya pencapaian intelijensi CIA atau intelijensi Amerika. Semua orang tahu di mana beliau hidup, di mana office beliau, di mana maktab beliau, di mana beliau memimpin langsung di front pembelaan terdepan untuk umatnya, untuk masyarakatnya, yaitu masyarakat Republik Islam Iran. Dan bahkan dikatakan oleh semua mustasyarnya, Sayyid, kami pindahkan engkau di tempat yang lebih aman. Biar kami tempatkan engkau di bunker-bunker yang seperti yang mereka klaim bahwa Sayyidil Qaid hidupnya maaf seperti penakut begundal, yaitu Setanyahu yang selalu berada di basement bawah tanah, di bawah bunker-bunker mereka yang anti bom. Ternyata serangan itu mereka tahu bahwa beliau tetap di sana. Dikatakan, Sayyid, kita pindahkan, kita amankan dirimu. Apa jawabannya Sayyid? Kalau kamu mau mengamankan diriku, maka amankan pula 90 juta rakyatku. Aku tidak menginginkan keamanan, sedangkan semua kekhawatiran dan ancaman ada untuk rakyat 90 juta masyarakat Iran. Beliau berkorban dirinya. Dan walaupun orang Iran itu kalau ditanya, Sayyid, semuanya merelakan, bahkan meminta untuk keselamatan Sayyidil Qaid. Mereka rela bahkan memberikan, bahkan doa kami para pecintahnya yang bahkan di luar Iran, yang kemudian bertaklid kepada beliau karena beliau adalah marja'uddin. Kami mengatakan seperti doanya para orang-orang salihin, doanya Sayyid Hasan Nasrullah, doanya para pejuang, doanya orang-orang risali yang berupaya memperlanjutkan risalah Muhammad ini, mengatakan khud min umri wa atil fi umurih, ambil dari umurku, berikan panjangkan umurnya. Akan tetapi apa jawabannya Sayyid? Kalau memang engkau harus memasukkan aku dalam basement bawah tanah yang anti bom dan rudal, masukkan 90 juta rakyatku untuk mendapatkan keamanan yang sama. Tidak mau mendapatkan privilege, tidak mau mendapatkan keistimewaan, merasakan apa persis yang dirasakan oleh masyarakat semuanya. Dan beliau adalah contoh terbaik. Tidakkah kita cerita ini mengingatkan seorang besar, Durriyah Rasulullah, seorang pejuang, pembawa hamil riwai Karbala, yaitu Abul Fadl Al-Abbas. Ketika datang, kemudian siapa itu? Shimr ibn Diljawsan Ad-Dubabi, seorang belang yang kemudian dikatakan oleh Imam Al-Husain wajahnya seperti binatang buas. Mengatakan lari menuju kemahnya Husain, mengatakan, Ainal Abbas wa ikhwatuh, mana Abbas dan para 3 saudaranya lainnya? Lakumul aman, kalian mendapatkan keamanan, jaminan keselamatan, mari bergabung. Dikatakan dalam sejarah, Abul Fadl Al-Abbas menundukkan wajahnya, malu kepada junjungannya Imam Al-Husain. Imam Al-Husain mengatakan, ajibhu walau kana munafiqan, jawab walaupun dia seorang munafik. Dijawab, ma turidun, apa yang kau inginkan? Atu'minuni wa ibn Rasulillahi la amanalah, akankah kamu memberikan jaminan keamanan pada diriku, sedangkan ini putra Fatimah tidak ada jaminan keamanan untuknya? La'anaka wa la'ana amanak. Kalau begitu laknat untukmu dan laknat untuk keamananmu. Aku siap berjuang untuk bersama putranya Fatimah Az-Zahra Al-Husain alaihi salam. Dan Sayyidil Qaid terulang kembali seperti itu. Dan Sayyidil Qaid bahkan memiliki kesamaan juga dengan Sayyiduna Al-Husain Al-Syahid alaihi afdhalus salati wassalam. Al-Imam Al-Husain dengan kemuliaannya, damuhu damil Mustafa, beliau adalah ana min Husain, Husainun minni wa ana min Husain, darahnya darah Mustafa, kemuliaannya kemuliaan Fatimah, beliau adalah putri Ali bin Abi Talib, harus gugur di tangan orang-orang anjasi khalqillah, orang-orang paling buruknya dari makhluk Allah, al-khammar, al-fujjar, yang kemudian tidak malu melakukan maksiat dan lain sebagainya. Yataqarrabuna ilallah bidamil Husain, mendekatkan diri kepada Allah dengan darahnya Al-Imam Al-Husain. Demikian pula para pembunuhnya Sayyiduna Al-Qaid itu adalah keturunan qatalatil anbiya, al-Yahud wan Nasara, mereka yang berlumuran darah.
baina asyiyatin wa duhaha, melakukan pembunuhan kepada para anbiya Bani Israel, dan itu terus terjadi, dan hingga saat ini anjasi khalqillah itu melakukan kepada pembunuhan seorang mulia azim, Sayyid ibn Rasulillah ibn Fatimah Ali al-Khamenei qaddasallahu nafsahu zakiyah. Kemudian juga beliau memiliki kemiripan seperti jadduhu Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam, terbunuh syahid dalam keadaan wahwa shaimun, dalam keadaan beliau berpuasa tanpa meneguk segarnya air sebelum berbuka di pagi hari. Beliau mendapatkan syahadah itu. Maka ketahuilah wahai generasi saat ini, wahai umat muslimin, antum pecinta keluarga Rasulullah, orang-orang yang kemudian mencemooh, kami mengatakan bahwa ini bukan sekedar berakhirnya kematian sosok, berakhirnya kematian atau syahadahnya seorang pejuang dan tokoh, kemudian berakhir visi dan misi. Kita harus menjadi orang yang visioner. Kita harus meyakini bahwa kalau memang berakhirnya segala sesuatu itu dengan hilangnya tokoh, tidakkah Karbala kita kehilangan 18 tokoh besar? Waqad qutila ma'ahu samaniyata asyara rajulan, 18 orang yang syahid bersama Al-Imam Al-Husain. Akankah kemudian gugur? Akankah kemudian visi misi yang dibawa, yang diperjuangkan Al-Husain berakhir dengan terbunuhnya syahidnya Al-Imam Al-Husain? Mereka justru ini adalah saqa, ini adalah pupuk yang akan terus menjadikan suburnya muqawamah Islamiyah, akan suburnya yang akan yuwallidul intisarat, yang akan melahirkan kemenangan demi kemenangan. Karena apa? Ad-damut tahir. Lagi ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, untuk mengetahui ini tidak perlu jadi seorang yang alim, menjadi akademisi, jadi alamah besar. Iran adalah, apapun madhabnya, mau dibilang sesat bagaimanapun, tetap Republik Islam, tidak lainnya Republik Islam Iran. Sedangkan yang memusuhi Iran adalah Al-Yahud, Zionisme internasional, yaitu Amerika dan sekutunya, yaitu mereka-mereka yang kemudian jelas-jelas mengatakan demokrasi, tidak ada demokrasi, jelas-jelas menginginkan keamanan. Mereka adalah pabrik amunisi yang selalu menciptakan konflik, supaya kembalinya apa? Beli daripada alat persenjataannya kepada Amerika dan Israel. Jadi memang tujuannya mereka supaya dagangnya laku, menciptakan pasar, yaitu dengan apa? Dengan konflik, sehingga konflik itu harus diamankan dengan senjata. Senjatanya belinya kepada siapa? Kepada Syaitanil Akbar Amerika. Sampai kapan kita akan mengatakan demikian? Bahwa Sayyidil Qaid Iran yang kemudian mendapatkan kemuliaan, yang diserang terlebih dahulu, berupaya melalui jalur diplomasinya dan buntu dan gagal. Kemudian yang dikecam adalah Iran. Dunia wis akhir, zaman wis akhir, bumine goncang, negaroi jongkir, masyarakatnya jomplang. Lagu bahasa Jawa kita itu, bukankah saat ini Iran dengan kedaulatannya diobok-obok, diserang terlebih dahulu, kemudian jauh hari sebelum itu pernah dikatakan oleh pemimpin tertinggi pada saat itu, yaitu Mursyidil A'la Sayyid Al-Khamenei, mengatakan kalau kalian melakukan serangan kepada kami, kami akan jadikan balasannya adalah perang regional, yaitu semua kawasan yang kemudian menjadi pangkalan militer Amerika, yang menjadi menghalalkan kawasan negaranya untuk menyerang negara kami. Kami memiliki hak untuk melakukan pembalasan kepada mereka. Bukan negara Arab tersebut yang diserang, melainkan pangkalan Amerika yang ada di negeri-negeri Arab. Maka kita mengatakan ayyuhal Arab, ayyuhad duwalil Arabiyah, wahai bangsa Arab dan negeri-negeri Arab, harusnya saat ini adalah masa kalian bersih-bersih latar perumahan dan negara kalian dari benalu kerusakan Amerika. Ittahidu, bersatulah kalian untuk memperjuangkan apa yang diperjuangkan, bukan untuk masalah polemik yang kemudian dibahas terus, masalah rasis, madhabis, masalah madhab sunnah syiah. Oh, sungguh belakangnya pemikiran umat manusia hingga saat ini, terlebih Arab, yang kemudian bisa
mengatakan dengan enaknya, dengan bahagianya terbunuh seorang yang apa yang dilakukan oleh Sayyidil Khamenei? Mereka mengatakan bahwa ini adalah sosok penanggung jawab terbunuh ratusan ribu atau bahkan jutaan manusia yang ada di Irak, yang ada di Suriah. Bacalah, pahamilah geopolitik. Tahukah kalian apa yang dilakukan? Peperangan dari awal Irak itu adalah semua dekengannya Amerika dan semua negeri barat, bukan hanya Saddam Hussein. Diperangi mati-matian perang Teluk yang terjadi tahun 90-91. Akankah kemudian itu sebagai dosanya harus dibebankan kepada Sayyidil Khamenei? La wallah. Sayyidil Khamenei pejuang yang memperjuangkan mati-matian sampai pada umur 86 tahun, berjuang, letih, berharap mendapatkan kemuliaan syahadah. Mungkin kami bersedih, maka kami mengatakan, ketahuilah seperti yang dikatakan oleh Sayyidil Muqawamah, Asyahidil Muqawamah, Sayyid Hasan Nasrullah, sesungguhnya di dalam muqawamah itu tidak ada kamus kalah dan menang. Dalam kosakata muqawamah itu yang ada hanya dua pilihan, dan tidak ada kekalahan, tidak ada opsi yang ketiga. Apa itu? In intasarna intasarna wa in istashhadna intasarna. Kalau kami mendapatkan kemenangan, maka itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Kalau kemudian kami syahid, dan syahid itu adalah kemenangan bagi kami, maka kami meneriakkan labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi. Tidak akan pernah kendor semangat kita, tidak akan pernah pupus harapan kita, masih ada di situ. Sayyidil Qaid dengan kebesarannya, beliau naibul ammah yang kemudian menjadi wakilnya imam di masa ghaibah. Ketahuilah wahai Zionis Ismaili yang kalian takuti, ketahuilah wahai Amerika, sosok yang kemudian ditakuti yang akan menghancurkan imperialis dan hegemoni barat. Kemudian wahai orang Jawa, Satrio Paningit tersebut ada dalam konsep satu-satunya madrasatil haq, madrasati ahlul bait yang kita kenal, namanya adalah Al-Mahdiyil Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Dan semangat kita pasti tidak akan pernah kendor, melainkan ini adalah qantaratul Assalam, sebagai jembatan untuk perdamaian, sebagai jembatan daripada kemunculan Al-Qaimi Ali Muhammad Al-Muntadhar Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Kalau kita melihat orang-orang yang kemudian mencemooh, mencibir, kita katakan, ketahuilah kulli syamitina afiqu. Orang-orang yang kemudian mencemooh, mentertawakan, memukul-mukul genderang bahagia terbunuhnya Sayyidil Qail. Qul syamitina afiqu, sadarlah kalian, sayalqa syamituna kama laqina. Yang saat ini kamu mengolok-ngolok, kamu juga akan merasakan itu. Dalam front pembelaan, perjuangan, itu satu hal yang biasa. Yuqtalun, yaktuluna wa yuqtalun, membunuh dan dibunuh, luka dan luka, sama. In kuntum ta'lamun, ayat Al-Quran, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu merasakan sakit, kamu berdarah, kamu luka, mereka juga luka dan merasakan sakit. Apa yang membedakan? Walakin tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya harapan tersebut. Sehingga kalau kita sama-sama, yang satu mengatakan memperjuangkan kebenaran, dan itulah saat ini yang disebutkan bahwa peperangan saat ini itu adalah peperangan wujudiyah, peperangan idealis, peperangan agama, peperangan akidah. Mereka meyakini dan menginginkan untuk merealisasikan yang disebut dengan Israel Raya, mulai dari Nil sampai Furat, mulai Mesir sampai di Irak, dan merubah wajah Timur Tengah. Satu-satunya rem cakram itu adalah Iran, dan tidak ada yang berani. Yang lebih memalukan lagi adalah Arab. Justru mereka mengecam serangan Iran kepada pangkalan-pangkalan militer yang ada. Ketahuilah, kamu membiarkan pangkalan Amerika menyerang negeri Iran, kemudian Iran menyerang pangkalanmu, pangkalan Amerika yang ada di negerimu,
kamu mengecam, harusnya membuka, harusnya ain drumnya dimatikan dan mempersilahkan untuk apa? Bersih-bersih negerimu dari kebobrokan kemoralan, bobrokan moral dan kerujakan, kefajiran orang-orang Zionis Amerika. Tapi siapa yang berani? Apa yang bisa kita lakukan? Jihadnya kita adalah mengatakan kepada orang-orang yang kemudian mencemooh apa yang telah dilakukan. Kemuliaan harusnya menjadi rem cakram Timur Tengah, bahkan stabilizer dunia internasional, yaitu Iran. Gugurnya beliau ditertawain dan kemudian dikatakan itu apa yang dikatakan oleh Sayyidina al-Imam as-Sadiq alaihi afdhalus salati wassalam. Imam as-Sadiq pernah bertanya kepada seorang sahabatnya Al-Kabuli, bertanya ketika setelah syahadahnya Zaidus Syahid. Siapa Zaidus Syahid? Zaid ibn Ali Zainal Abidin, yang kemudian memperjuangkan sampai akhirnya mendapatkan syahadah. Al-Imam Ja'far as-Sadiq bertanya kepada sahabatnya ini, apakah kamu ra'aita ammi Zaidan? Tidakkah kamu pernah mendengar atau melihat pamanku, ammi? Siapa? Zaid Syahid. Dijawab oleh sahabat ini, ra'aitun nas, aku menyaksikan manusia terbagi menjadi dua golongan, ya benar Rasulullah. Ada dua golongan, yang satu syamitin hanik, yang satu mahzunin muhtarik. Yang satu bahagia kayak lebaran takbiran, joget-joget, Masya Allah. Yang satu mau meledak hatinya karena sedih mendengarkan kabar terbunuhnya Zaidus Syahid. Maka apa jawabannya? فقال الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فأما الباكي فمأه في الجنة. Kalau orang yang menangisi syahadahnya Zaid, maka insya Allah digabungkan bersamanya di surga karena menghormati sosok yang syahid, yang berjuang kemudian gugur syahid. فمأه في الجنة. وأما الشامت, adapun orang yang mencemooh, mencibir dan bahagia, maka fasyarikun fi damih, maka dia partner berpartisipasi dalam terbunuhnya dan tertecernya darah seorang pejuang tersebut. Maka kami mengatakan kami sedih, benar kami sedih, kami menangis, benar kami menangis, bahkan menangis darah. Dan ketahuilah wahai Amerika Zionis dan semua yang melakukan pembunuhan kepada qaiduna, kepada pemimpin kami ini, beliau sosoknya melebihi sekedar daripada pemimpin tinggi Iran. Beliau adalah al-marja'uddin, beliau adalah waliyu amril muslimin. Pengikutnya puluhan juta, kalau tidak ratusan juta pengikutnya. Tidakkah kita menyaksikan di Indonesia ini yang jauh dari pusat pemerintahan Iran atau jauh dari Timur Tengah, kita lihat di puncak gunung terpencil pun, kalau antum naik sampai mulai Sabang dan Maroke, bagi para pecinta Ahlul Bait, mereka menancapkan fotonya Sayyidil Khamenei di rumah-rumah mereka. Mereka merasa bahwa dengan membunuhnya kepala naga yang dianggap Sayyidil Qaid itu adalah membahayakan, kemudian berlalu begitu saja. Ketahuilah, mereka berharap dengan dipotongnya kepala naga tersebut, kemudian badan dan semuanya akan hangus dan akan menjadi basi. La wallah, ini pergerakan yang seperti kalau dipotong kepalanya satu, munculnya tiga, dipotong lagi munculnya, yaitu kekuatan Hydra, yaitu setiap kali dipotong munculnya semakin banyak. Bukankah di Indonesia ini meyakini tanah air jaya sakti, mati satu tumbuh seribu? Kalau saat ini Sayyidil Khamenei mendapatkan kemuliaan dan gugur sebagai syahid, maka akan datang 1000 Khamenei yang lebih mengkhawatirkan untuk merusak dan menjebol Khaybar masa kini, yaitu Khaybarnya Yahud Zionis Israel. Dan kita mengatakan labbaika ya Mahdi, labbaika ya Mahdi. Maka kami tidak akan pernah kendor, tidak akan pernah berakhir perjuangan kita sampai kita serahkan panji ini kepada Al-Imam Al-Mahdi. Kami ingin jihad, kami ingin berangkat. Jihadnya kita tidak harus berangkat ke Timur Tengah. Kalau jihadnya besar tubuhnya seperti saya, ngerepotin yang ada di sana. Jihadnya kita bagaimana? Jihad kita, keberpihakan kita kepada kebenaran, itu cukup. Keberpihakan kita artinya apa? Bagaimana, apa yang bisa kita lakukan?
Kita memiliki bisa berbicara di hadapan media, kita berbicara di hadapan media. Kita tidak bisa, kita sebagai jurnalis, kita menulis dengan karya tulisan kita sebarkan. Jihadnya kita adalah jihadut tabyin, jihadnya kita adalah jihadul bayan, menjelaskan bagaimana kualitas, kebenaran, keindahan, rembulan, dan berlian yang ada dari madrasati Ahlul Bait. Silahkan, itulah yang dikatakan oleh Sayyid Hasan Nasrullah, uqtuluna fi kulli hajarin wa madar. Silahkan bunuhin kami di setiap balik batu dan puing-puing tumbuhan dan reruntuhan rumah, semuanya silahkan bunuh kami, tapi tidak akan pernah kamu menghanguskan ini. Madrasati Ahlul Bait, pendidikan Ahlul Bait, tarabbat alal alam. Madrasah ini dididik, dibesarkan dengan rasa sakit, dengan rasa darah, dengan rasa penuh perjuangan. Tidak akan itu. Itulah yang pernah dikatakan oleh putra Al-Husain alaihi salam, abil mauti tuhaddiduna ya ibnatul laqa. Hei putra orang yang diusir dari Makkah oleh Rasulullah, ya ibnatul laqa, abil mauti tuhaddiduna, akankah kamu menghantui, menakuti kami dengan kematian? Al mautu lana ada wa karamatuna minallahi syahada. Kematian bagi kami itu satu hal yang biasa, bahkan kemuliaan kami di sisi Allah adalah mendapatkan cawan syahadah. Jadilah kami yang perlu saat ini, jihadnya kita adalah membangun mentalitas keberanian kita, membangun kesadaran kita bahwa kita ini akan mati. Semuanya kita akan mati. Ada orang yang selamat dari kematiannya? Mau olahragawan nomor 1 kalau mati, ya mati. Ajal itu akan menghampiri setiap kehidupan. Maka kalau tahu ajal itu akan datang, apa indahnya kalau kita cuma mati di ranjang kita, samping istri kita. Kalau kita tahu kematian dan ajal itu akan menghampiri kita, maaf-maaf bahkan kita di kamar mandi, maka kita gunakan nyawa ini kalau memang harus mati. Jadilah seperti membangun mentalitas yang ada di sana. Bukankah kita melihat video anak kecil kemudian membisikkan, menghampiri kepada Sayyidil Qaid yang gugur beberapa hari yang lalu, mengatakan apa? Sayyidana, junjunganku, doakan aku untuk mendapatkan kemuliaan syahadah, untuk syahid. Apa jawabannya syahid? Jawabannya orang yang gugur syahid berapa hari yang lalu, Sayyidil Khamenei, aku doakan kamu tumbuh besar, menuntut ilmu sampai menjadi orang yang bermanfaat, sampai umur 80 tahun baru Allah anugerahkan kamu untuk menjadi mati syahid. Anak kecil pengen mati syahid. Berapa tahun yang lalu atau berapa kesempatan yang lalu kita sampaikan di hadapan mukminin, mungkin di Pasuruan, di Bangil, di Jawa Timur, dimanapun itu, Amirul Mukminin alaihi afdhalus salati wassalam pernah berkata, mautatu la darbatu bil ra's, pukulan 1000, la darbatu alfin birras ahwanu alayya min mautati alal firash. Kalau aku dibunuh dengan 1000 pedang di atas kepalaku, itu lebih mudah bagiku daripada aku harus mati di atas ranjangku. Artinya kematian semua ada, kita pasti mati, maka perjuangkan untuk matinya kita mati yang mulia. Adakah yang lebih baik, adakah yang lebih ahsan min khatimatil khair, khatimah husnul khatimah, seperti yang dicontohkan oleh Sayyidil Qaid. Sayyidil Qaid itu 21 tahun yang lalu, pada tahun 2001, ketika beliau berkunjung ke rumah salah satu syuhada, dan sebagai kebiasaan beliau kalau berkunjung ke rumah ailatus syuhada, keluarga syuhada, beliau menghadiahkan mushafil Quran, menghadiahkan Al-Quran. Datang ke rumah, pada saat itu rumahnya seorang qaid namanya Sayyid Ali Al-Hashimi. Datang, biasa ditulisi dengan tulisan beliau, hadiyatun ila ailatus syahid, hadiah untuk keluarga orang syahid Ali Al-Khamenei. Salah nulis beliaunya, disebutnya hadiah untuk keluarga syahid Ali Al-Khamenei. Kemudian di bawahnya diganti, dan tidak dicoret, itu tulisannya nggak dicoret. Beliau di bawahnya mengatakan hadiyatun ila sayyid, keluarga syahid Ali Al-Hashimi. Kemudian beliau mengatakan, doakan ya kesalahan ini yang aku tulis menjadi terrealisasi. Semoga Allah memberikan aku mendapatkan cawan syahadah, membela kebenaran Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali. Ini yang perlu kita sadarkan pada masyarakat, bahwa
Kematian itu tidak ada ancaman buat kita. Kita ini pasti mati. Maka yang perlu kita tahu, pada siapa kita berpihak. Kalau kita berpihak kepada Muhammad wa ali Muhammad, kalau tubuh kita ini terurai menjadi 1000 bagian, tercabik-cabik dengan bom Molotov dan bom NTNT dan bom semuanya itu kekuatan yang saat ini ada, atau bahkan kena apapun itu, tidak ada masalah buat kita. Dan kita mengatakan kami siap untuk memperjuangkan al-haq, karena madrasatil haq ini telah memperjuangkan itu. Tadi kita katakan madrasati ahlul bait hidup dengan berkembang dengan rasa sakit dan alam, campur keringat dan darah madrasah ahlul bait. Bisa dibayangkan begitu terus, mulai al-imam Amirul Mukminin yang sebelumnya Rasulullah wafat, kemudian Amirul Mukminin Fatimah wafat juga, kemudian menjadikan asbahat kal khayal. Itu bagian untuk memperjuangkan kepada generasi-generasi selanjutnya mengenal kebenaran ahlul bait. Sekarang profil ahlul bait harusnya makin banyak. Saat ini tidak ada lagi rasis, saat ini tidak ada lagi madhabis. Terbelakangnya kalau kita masih membahas itu, yang ada cuma 2. Antara kamu adalah madhabil muqawamah, madhabil Islam, atau madhab Zionis. Kalau kamu tidak mau berpihak kepada saat ini Islam yang ada, yang digambarkan oleh masyarakat Iran, pemimpin Iran, maka kamu lagi berpihak dengan Zionis. Maka kalau gitu jangan malu-malu, pajang di rumah kalian Netanyahu, pajang kebanggaan kalian Trump, karena itu yang kalian bela. Tapi kita, alhamdulillah, kalau memang harus syahid, kita siap. Dan kalau memang kita mendapatkan kemenangan, kita pun juga akan bahagia. Dan ketahuilah bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini, al-alam bata qariban ala imamil hujjah. Alam ini saat ini semakin detiknya menghantarkan akan kedekatan kemunculan sahibil asri wal zaman. Kita yakin bahwa seperti yang diungkapkan oleh beliau melalui nahiyatil muqaddasah di zaman Sufara'il Arba'ah, ketika masih ada hubungan antara masyarakat dengan imam, ada yang menghubungkan antara hablullahil matin ini, beliau mengatakan inna ghaira muhmilina li ri'ayatikum. Katanya al-Imam al-Mahdi, kami tidak akan pernah membiarkan dan tidak melihat keadaan kalian. Yakni kami memiliki Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun tantangan di hadapan kami, kami tidak menjadikan takut. Tidak kami kemudian menjadi putus asa, kalau begitu nanti siapa yang akan menjadi pemimpin, siapa yang... Ketahuilah saat ini lagi dibahas, terjadi intiqaliyah, masa transisi pemilihan. Yang terjadi adalah orang yang akan menggantikan Sayyidil Khamenei adalah orang yang seperti Sayyidil Khamenei, tidak akan jauh jatuh, downgrade-nya, turunnya tidak akan terlalu jauh seperti beliau, atau bahkan afdal daripada beliau insyaallah, yang kemudian akan memberikan panji ini kepada pemiliknya, yaitu putra Fatimah al-Mahdi al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Bukankah mereka mengatakan kami menginginkan bahwa beliaulah Al-Khamenei yang kemudian syahid, yang akan memberikan panji ini kepada al-Imam al-Mahdi. Bisa jadi makna itu adalah beliau tetap memberikan hal tersebut dengan bagaimana menceritakan, mensosialisasikan Mahdawiyah, mensosialkan tentang Al-Imam Al-Mahdi di dunia internasional. Bisa dibayangkan di tempat kita paling terpelosoknya, negeri yang mungkin jauh, yang tidak mengenal dulunya tentang Mahdawiyah, kemudian membaca tentang Imam Al-Mahdi, mengatakan ajjalallahu farajahu syarif dan lainnya. Beliau pencapaiannya adalah mengenalkan konsep Mahdawiyah ke dunia, dan itu adalah pencapaian yang besar. Itulah yang dianggap mungkin sebagai yang akan memberikan panji ini kepada Al-Imam Al-Mahdi. Dan kita meyakini juga bahwa madrasati Ahlul Bait ada yang disebut dengan asrul raj'ah, masa kembalinya mereka orang-orang mukmin sejati, atau bahkan munafik, musuh-musuh sejati akan dihidupkan kembali. Siapa tahu kemudian Allah yang kita sebutkan, Allah dengan doa al-ahad yang biasa kita baca,
Yaitu apa? Kalau memang aku didahului dengan ajal kematianku, maka hidupkanlah aku kembali. Mu'taziran kafani syahiran saifi mujarridan qanati. Kami siap untuk berjuang dengan Imam al-Mahdi. Jadi konsep Mahdawiyah tidak akan lekam dengan zaman, tidak akan lekam dengan kematian. Akan tetap bahwa kalau kita tidak menjadi orang-orang yang hidup di masa kemunculan al-Imam al-Mahdi, maka generasi-generasi setelah kita dan begitu seterusnya, dan kita tidak akan pernah putus harapan kita. Semoga Allah selalu memunculkan dan mensegerakan kemunculannya. Ajjalallahu farajahu syarif, dan syahadahnya beliau sebagai bukti. Mungkin waktunya sudah habis dan kita tidak akan memperpanjang lagi. Ada saat ini yang disebut dengan insidat hululil ardiyah, buntunya, tertutupnya solusi bumi. Bumi saat ini lagi mencari dan menanti ainal munqidil alami, mana sosok menjadi satrio paningit itu, mana Ismaili yang mereka takuti dari orang-orang Zionis. Zionis itu meyakini bahwa nanti ada putra Ismail, yaitu siapa? Dari keturunan Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah putranya Ismail, sedangkan Israel adalah keturunannya Yakub dan Ishak ibn Ibrahim. Yang mereka takut dengan Ismail ini yang akan meluluh lantahkan kekuasaan mereka. Ismaili tersebut, satrio paningit tersebut adalah Al-Qaimi Ali Muhammad salli ala Muhammad wa ali. Dunia saat ini menanti ainal muslih, mana yang bisa dibayangkan. Mungkin kalau dulu 50 tahun yang lalu orang kemudian keluar mengatakan hati-hati ada virus, kalau kamu bersin akan sakit kemudian wafat, orang akan mentertawakan. Akan tetapi setelah COVID-19 mereka tahu ternyata ada virus yang bahaya yang bisa mengancam kehidupan. Munculnya berbagai macam virus-virus yang mematikan, penyakit-penyakit dan lain sebagainya. Pertama, menanti ainal muslih. Perubahan cuaca di alam saat ini bisa kita bayangkan. Di musim panas ada angin dingin yang keluar, ada kejadian gempa bumi, banjir bandang di mana-mana, kerusakan, tingginya atmosfer, panasnya bumi yang merusak atmosfer dan lain sebagainya. Menanti ainal muslih. Pada puncaknya kekerasan, kezaliman yang memuncak, terjadi genosida, ainal muslih. Gugurnya kekuatan, yaitu orang yang lemah yang kemudian bisa mengabarkan kepada negeri yang kuat untuk melindungi. PBB mana, semuanya mana, tidak ada solusi. Dunia menjadi satu hal yang buntu. Mereka harus mencari solusi sama melalui solusi yang dijanjikan oleh langit, Al-Mahdiyil Mau'ud, yaitu Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Dan dunia ini saat ini seolah-olah berlomba untuk mempersiapkan detik-detik kemunculan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Dan kita sebagai yang meyakini madrasati Ahlul Bait, sosok tersebut adalah bukan sosok legendaris, bukan sosok yang kemudian adalah cerita. Beliau adalah realita, beliau nyata, kasat mata. Beliau adalah imamun hayyun yurzak, waliyyi ni'matina wa imami zamanina, sahibil asr wa namusid dahr, al-mahdiyil muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Kita yakin dan tak akan pernah kita menjadi gelisah. Oh, itu lagi menguatkan dirinya, menegarkan dirinya. Lah, ini adalah keyakinan kita bahwa ini tidak akan selesai. Semua semakin puncak kefajiran itu semakin memberikan kita amal, semakin memberikan kita harapan bahwa hadal mahdil mau'ud akan dimunculkan seperti yang disaksikan oleh ahadits Ahlul Bait dan ahadits muslimin yang disepakati semua muslim, yaitu Allah akan memunculkan di akhir zaman, atau yang sudah dilahirkan atau dimunculkan di akhir zaman. Apa? Sayamla'ul arda qistan wa adlan ba'dama muli'ad dhulman wa jawra. Bahwa Al-Imam Al-Mahdi akan dimunculkan kapan? Ba'dama muli'ad dhulman wa jawra. Ketika bumi ini di puncak kebobrokan, kefajiran, kerusakan, maka disitulah Imam Mahdi dimunculkan untuk memberikan penyetaraan, untuk merealisasikan keadilan, untuk memberikan kesejahteraan internasional yang saat ini lagi dirusak
oleh Amerika dan Zionis. Dan lagi-lagi kita katakan, Ya Rab, Allahumma ajil liwaliyyikal faraj. Dan kita bersama-sama mengatakan, Allahumma inna nashku ilaika faqda nabiyyina. Aku keluh kesahkan kepadamu ya Allah, hilangnya di tengah kami yaitu Nabi kami, wa ghaibata waliyina, dan gaibnya wali kami al-Imam al-Mahdi, wa ghaibata waliyina wa qasrata aduwina wa qillata adadina wa shiddatal fitani bina wa tadahur az-zamani alaina. Maka ya Allah, segerakanlah bifathin minka tu'ajjilu wa binasrin tu'izzuh, segerakanlah kemunculan orang yang kau janjikan al-Mahdil Mau'ud untuk menyelesaikan semua problematika manusia saat ini, untuk merealisasikan keadilan. Dan itu insyaallah kita yakini seperti yang dikatakan oleh firman Allah, alaisa subhu biqarib, bukankah waktu fajar dan subuh itu dekat? Mereka innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, mereka meyakini bahwa masih lama, dan kami selalu mengatakan qariba, qariba, qariba. Al-ajal, al-ajal, al-ajal ya maulay ya sahibaz zaman, as'adallahu ayyamakum bidhikra wiladati Imam al-Hasan. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau, bisa di kehidupan ini ziarah di makam beliau, nanti di yaumil akhirah mendapatkan syafaat beliau, digabungkan bersama beliau, ayah ibu beliau, kakek beliau, dan putra-putra saudara beliau al-ma'sumin. Dan kami menjadikan Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj washfi mardana wa mardal mu'minina wal mu'minat wa ajjil waliyyikal faraj. Hada minni wal afwa minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.